kita lihat soal aksi kriminalitas dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi ada hubungan keluarga, misalnya suami istri atau mengajak anaknya. Ini sangat berbahaya dan juga sekaligus miris, karena ada satu faktor, misalnya arus urbanisasi, pemirsa. Ini arus urbanisasi yang tidak terbendung ke Jakarta membuat masalah sosial itu menjadi kompleks, termasuk yang tadi itu kriminalitas. Dan ini data dari Polda Metro Jaya, setiap hari di Jakarta terjadi ratusan lebih kasus kriminalitas, atau kurang lebih setiap 12 menit terjadi kasus kriminalitas. 12 menit sekali nih ya. Betul, dan kami akan gambarkan secara grafis ke pemirsa gambaran kriminalitas di ibu kota Jakarta. Ya, kriminalitas ini mempunyai pengertian segala tindakan yang melanggar hukum atau aturan norma yang berlaku di masyarakat. Pelaku kriminalitas disebut kriminal. Dan ini ada banyak tindakan yang dikategorikan kriminal. Misalnya pencuri, kemudian ada perampok, pencopet, pembunuh, pemerkosa, pengedar narkotika, koruptor, dan masih banyak lainnya tentunya. Koruptor yang terakhir kamu sebut juga ya. Termasuk inti dari tindakan kriminal adalah merugikan orang atau pihak lain. Ini bisa berupa materi ataupun non materi. Non-materi bisa juga, yang penting merugikan orang lain. Nah, faktor pendorongnya kita bicara sekarang adalah ada dua. Pertama, faktor internal jahat dari diri sendiri si pelaku, dan juga faktor eksternalnya apa. Untuk yang pertama, kita bicara soal faktor kemiskinan dan juga ketidakmerataan pembangunan dan lapangan kerja. Ini bisa menjadi faktor eksternal yang mendorong terjadinya kriminalitas. Jadi karena mungkin iri seperti itu, melihat orang lain, kesenjangan. Dan setiap hari di ibu kota, pemirsa, terjadi ratusan tindak kriminal. Meski mengklaim terjadi penurunan tindak kriminalitas 3% dari tahun 2016, tapi nyatanya tindakan kriminal ini terus terjadi di Jakarta. Dan bahkan crime clock atau waktu kejahatan meningkat atau terjadi percepatan 8 detik. Setiap 12 menit terjadi satu tindak kriminalitas di Jakarta. Aduh, harus waspada nih kalau 12 menit tetap ada waspada, yang itu melakukan cepat gitu ya. sekali. Dan menurut pandangan pakar ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dan menekan angka kriminalitas. Pertama, ini dengan pemerataan ekonomi tentunya, dan juga penegakan hukum. Hukum yang selama ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas harus direformasi untuk bisa memberikan efek keadilan bagi semua. Jadi semuanya takut untuk melakukan kejahatan mungkin ya.